Jungkook memalingkan wajah, matanya basah, tapi ia menahan suaranya agar tidak pecah. Dr. Patrick ragu sejenak sebelum akhirnya bicara lagi. Kamar itu seketika sunyi, benar-benar sunyi. Tuan Hermes mengusap wajahnya keras-keras, seakan rasa sakit menindih dadanya dari dalam dan luar. Jungkook menjepkan mata beberapa detik. Ia tidak menyukai Wonjung, bahkan bencinya. Tapi dia tidak bisa menyangkal rasa hormatnya pada gadis itu sekarang. Pengorbanan itu terlalu besar, terlalu mulia meskipun datang dari seorang yang selama ini diselimuti kesalahan. Tiba-tiba monitor jantung Yen mengeluarkan suara berbeda. Bukan bunyi alarm berbahaya, bukan pula bunyi putus, tapi bunyi stabil yang sedikit meningkat. Yen membuka mata pelan, sangat pelan, seperti seorang yang kembali dari tempat gelap yang sangat jauh. Pupilnya mengecil terkena cahaya, kemudian fokus pada sosok pertama yang ia lihat. Jungkook, orang yang tanpa sadar ia sayangi karena balas dendamnya. Orang yang sangat takut kehilangannya. Seseorang yang ia pikir mungkin tidak akan pernah dilihatnya lagi. Tuan Hermes memegang bahu Jungkook sambil menitikkan air mata. Itu pertama kalinya Tuan Hermes menatap Jungkook dengan rasa syukur. Yen berusaha berbicara, tapi tenggorokannya terlalu kering. Jungkook langsung menuang sedikit air di kapas basah, membasahi bibir Yen perlahan, dan Yen menelannya pelan. Hatinya sedikit lebih hangat. 행복했었던 시간들 모두 다 선명한데 가슴 한켠이 허전한 것은 네가 없는 빈자리일까 나의 품 안에 있는 너의 모습이 우리 둘만의 사소했던 공간이 다 선명한데 여기 있는데 너만 내 품으로 돌아와 주면 돼 수 있을까 나의 품
lengkap Yeonjung untuk KM saudaraku yang terus kukatakan ku benci. Padahal sebenarnya aku iri mati-matian padamu. Maaf karena aku tidak pernah menjadi saudara yang baik. Aku selalu berpikir hidupmu sempurna, padahal aku tidak pernah mencoba melihatmu benar-benar. Aku sibuk meminta perhatian ayah, dan ketika aku melihat dia tersenyum padamu, aku merasa dunia cuma memihakmu. Aku melakukan hal-hal bodoh. Mengizinkan Yeonjung masuk ke markas Leongkor, memprovokasi, menyebotase motor Jungkook, membuat masalah demi masalah hanya untuk membuat Dedi menolak padaku. Dan selain Tuhan YN, aku masih melihat darahnya, aku masih mendengar jeritan orang, aku masih mendengar suara ban tergelincir, itu menghantuiku setiap malam. Aku tahu tidak ada kata maaf yang bisa memperbaiki itu, aku tahu semua ini adalah kesalahanku. Aku menginginkan Dedi tapi aku menghancurkan kakakmu, aku menginginkan keluarga tapi aku merusak milikmu. Aku menginginkan cinta, tapi aku menyerahkan hidupku pada lelaki yang hanya menggunakanku sebagai alat balas dendamnya. Mungkin aku memang terlambat berubah, terlambat meminta maaf, terlambat untuk hidup lebih baik. Tapi saat dokter berkata jantungmu tidak akan bertahan, aku merasa semuanya runtuh. Aku tidak pantas hidup lebih lama dari orang yang selama ini kulukai. Dan aku tahu hidupku sudah tidak panjang lagi, tak peduli aku menyesal atau tidak. Jadi kali ini biarkan aku melakukan sesuatu yang benar. Aku ingin memberikanmu hidupku secara harfiah, biarkan jantungku berdetak lagi melalui dirimu. Setidaknya satu bagian dariku masih bisa memperbaiki dunia yang sudah kuhancurkan. Dan jika suatu hari kau mendengar denting halus di dadamu ketika kau tertawa, aku harap kau tahu itu aku. Aku tidak memintamu maafkanku, hanya tolong hidup lebih lama, hidup dengan cara yang tidak pernah bisa kulakukan. Dan Jungkook, aku menitipkan kau padanya. Dia tetap datang menemuiku walau aku sudah membuat kekacauan. Dia satu-satunya orang yang mengatakan aku masih punya kesempatan untuk berubah. Jika suatu hari kau punya anak dengannya, aku akan bangga dari tempatku. Maaf, terima kasih, dan semoga di kehidupan berikutnya aku bisa menjadi saudara yang baik untukmu, Yeonjung. 그럴 수 없다면 이 장면으로 날 기억해줘. 서글프게 아름다운 우리의 밤도 꽃잎이 나리는 All happy ending. Kabar kematian Yeonjung jadi badai besar. Geng Leongkor terpaksa dibubarkan oleh Jungkook untuk keselamatan istrinya, Yeonghun. Dia ditangkap sebelum sempat kabur setelah ketahuan mencoba menyuap anggota elang lain untuk melindunginya. Tai tak sempat membakar Yeonghun hidup-hidup karena bajingan gila itu memasang ranjau untuk Taehyung sampai dia terluka karena rumput landak yang sengaja dipasang untuk musuhnya. Langit Seoul mendung pada hari pemakamannya. Bukan hujan tapi awan yang seolah berduka diam-diam. Ian berdiri dengan kursi roda ditemani Jungkook. Tubuhnya masih lemah tapi ia memaksa datang. Petugas menurunkan peti jenazah dengan lambat. Hermes berdiri paling depan memeluk foto putrinya. Ada bunga putih di mana-mana, bunga yang dulu disukai Yeonjung diam-diam, tapi tidak pernah ia akui. Tidak ada lagi kebencian,
Tidak ada lagi dendam. Yang tersisa hanya kepergian seorang gadis yang terlambat mencintai dirinya sendiri, tapi berhasil menyelamatkan orang yang selama ini ia sakiti. I'm never gonna make it out. I'm with you and I'll stay, 'cause we may not live till tomorrow. I gotta change the way I sound. If I'm too strong, you won't wait. You'll be in the wind in the morning. Bitter, wicked pill to swallow. I'm never gonna get it down. Bigger sips will bring it all out. They won't stay till tomorrow, and to keep them, is it right? His story doesn't matter. It won't keep them tight. Put your arms around me, baby. Am I gonna be enough? Tell me you're staying home. Tell me you're staying home. Am I gonna be enough for you? Is this gonna be enough for us? Why did you have to become so shrewd? Right when I was gonna open up, there's a storm in the desert. We are not on your mountainside. This oasis is heaven. You can stay, but you love to hide. Am I gonna be enough for you? Is this gonna be enough for us? Why did you have to become so shrewd? I thought I was gonna hold you long. Drunk speed.